Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah agar kita dapat membantu para saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan di luar sana. Di hari yang berbahagia ini, kita disatukan dalam sebuah acara seminar dengan sebuah judul Mari Satukan Kekuatan untuk Melawan Pelecehan Seksual. Sebagaimana yang kita tahu dan kita sadari, di akhir-akhir ini sering terjadi pelecehan seksual dengan korban seorang wanita dan dengan pelaku seorang pria. Dan para korbannya pun tidak hanya dari wanita yang sudah dewasa, tetapi banyak pula dari wanita-wanita yang masih di bawah umur, masih belia. Para pelaku tidak pandang bulu. Selagi ada kesempatan, mereka akan melakukan aksinya. Mau itu di ruang publik ataupun di tempat tersembunyi sekalipun. Secara sederhana, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang merendahkan harga diri serta kehormatan sang korban demi kepuasan sendiri dari pelaku. Saya ada beberapa ciri-ciri umum dari para pelaku pelecehan seksual yang dapat pendengar semua pahami dan pendengar bisa edukasi teman-teman yang lainnya. Yang pertama, ada rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, ada rendahnya attitude yang dimiliki. Ketiga, banyak mengkonsumsi konten pornografi. Lalu mengonsumsi minuman beralkohol dan juga narkoba pastinya. Lalu memiliki fantasi yang tinggi tentang seks. Lalu memiliki pengalaman yang buruk saat masih kecil. Lalu memiliki perilaku yang agresif dan juga sifat yang egois, ingin menang sendiri. Pelecehan seksual yang dilakukan pun sangat beragam, mulai dari sebuah siulan seperti itu hingga perkataan-perkataan yang menggoda tapi merendahkan si korban, seperti "Hai cantik, mau kemana? Sini dulu dong." Seperti itu. Dan kita sudah sadari itu banyak terjadi di ruang publik biasanya. Dan juga ada pelecehan seksual melalui kontak fisik seperti menyentuh, memegang, dan hal lainnya yang berhubungan langsung dengan fisik. Para pelakunya pun itu tuh bukan dari kalangan orang-orang biasa. Ada pula pelaku dari kalangan public figure. Sudah pastinya pelaku seorang pria. Dari public figure biasanya adalah pria-pria tampan dengan para penggemar para wanita. Tak jarang bila sang penggemar bertemu si idola, mereka akan bertindak sedikit berlebihan, seperti histeris, teriak, hingga meminta pelukan kepada sang idola. Dan para oknum public figure pria tadi mendapatkan sebuah situasi yang sangat disenangi, yaitu dapat melancarkan aksinya, yaitu sebuah pelecehan seksual kepada sang korban penggemarnya. Baru-baru ini, seorang perempuan angkat bicara di media sosial Twitternya bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual dengan pelaku seorang public figure pria. Dalam akun media sosial Twitternya, korban menjelaskan kronologi peristiwa tersebut secara rinci. Sontak, hal tersebut menjadi trending topik di Twitter Indonesia dan para warganet
berbondong-bondong menuduh publik figur tadi sebagai pelaku pelecehan seksual dan menandai akun publik figur pria tadi di salah satu cuitan si korban untuk meminta maaf dan mengklarifikasi sebuah peristiwa pelecehan seksual yang dirinya lakukan. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam peristiwa pelecehan seksual tersebut yaitu saat kita, khususnya para kaum wanita, kaum perempuan, sebagai korban pelecehan seksual harus berani dalam melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib. Jangan tinggal diam, jangan hanya mengurung diri dan menjadi trauma yang mendalam. Kita pun sebagai saudara sebangsa dan setanah air harus turut membantu para korban tadi untuk melaporkan ke pihak berwajib dan juga membantu menyentabilkan mental health, kesehatan mental korban agar tidak terjadi trauma yang mendalam terhadap para kaum pria. Saya sebagai pembicara mengecam keras tindak kriminal pelaku pelecehan seksual terhadap wanita dimanapun, di negara manapun. Saya mengecam keras dan saya secara tegas saya mengecam keras dan saya tidak suka dengan pelecehan seksual. Dan saya berterima kasih kepada pihak berwajib yang menindak tegas para pelaku pelecehan seksual dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dan untuk para kaum wanita, saya pribadi berpesan menggunakan pakaian yang layak dan sopan, terutama saat berada di ruang publik, agar tidak menjadi tontonan kaum pria dan yang akan berujung sebuah pelecehan seksual. Demikian pidato yang saya sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat kepada pendengar semua. Terakhir, saya mengajak para pendengar semua untuk menyatukan kekuatan dalam melawan pelecehan seksual dan membantu para korban untuk melaporkan ke pihak berwajib serta menyetabilkan mental health, kesehatan mental korban. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan kekurangan serta kesalahan hanya milik makhluknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.